Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan selalu nurut dengan kedua orang tua kalian. Nah anak-anak, kita akan lanjut pembelajaran kita ya. Subtema 4 masih tematik 2F ya. Pembelajaran 3 halaman 94. Silakan dibuka buku tematiknya masing-masing ya. Nah, di halaman 94 di sini ada ayo membaca. Coba diperhatikan. Bacalah teks berikut. Di belakang rumah Deli ada kebun tanaman. Kebun tersebut ditanami berbagai macam tanaman. Ada bunga mawar, anggrek, dan bunga matahari. Ada juga pohon mangga dan jambu. Setiap hari Minggu, Deli berkebun. Deli berkebun bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mereka merawat tanaman di kebun. Deli dan keluarganya berbagi tugas. Ayah bertugas mencabuti rumput liar dan merapikan dahan pohon. Ibu bertugas membersihkan sampah daun kering. Deli dan adik bertugas menyiram tanaman. Nah, anak-anak, ayo membuat kalimat tanya berdasarkan teks tersebut. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada pertanyaan dan jawaban ya. Anak-anak, di sini pertanyaannya, di mana letak kebun tanaman di rumah Deli? Jawabannya, kebun tanaman terletak di belakang rumah. Tuliskan pertanyaan dan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Gunakan kata tanya yang tepat. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah teks ya. Di sini menceritakan tentang kegiatan keluarganya Deli ya. Di sini mereka berbagi tugas ketika mereka bersama-sama membersihkan lingkungan rumahnya ya, atau membersihkan kebun ya. Mereka merawat tanaman dengan baik ya di kebun tersebut, berarti dia menjaga lingkungannya atau merawat tumbuhan yang ada di kebunnya. Nah, anak-anak, di sini kalian nanti tidak perlu membuat kalimat tanya ya, tapi kalian nanti salin pertanyaan dan jawaban ini ke dalam huruf tegak bersambung ya. Kalian buat pertanyaan ini dan jawaban ini ke dalam huruf tegak bersambung. Nah, selanjutnya kalian lihat halaman 95. Di halaman 95 ini ada ayo berkreasi ya anak-anak. Coba diperhatikan. Selain sampah daun kering, ada banyak sampah botol dan sedotan di kebun. Sampah sedotan dan botol dikumpulkan oleh ibu. Ibu ingin memberikannya ke bank sampah. Di sana sampah akan diolah menjadi benda-benda hias. Berikut contoh benda-benda hias yang dibuat. Nah, anak-anak, di sini keluarga Deli, nah mereka mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya. Di situ dikumpulkan, ada tempat penampungan sampah yang bisa dibuat kerajinan ya. Di situ benda-benda yang bisa dibuat kerajinan yaitu apa aja. Misalkan ini dari sampah-sampah bekas yang tidak terpakai, yang sudah dibuang, yang tidak terpakai, di situ dikumpulkan dibuat kerajinan atau karya ya. Nah, di sini ada contohnya. Ada apa ini? Ini bunga-bunga ya, membuat hiasan dinding dari bunga. Bunga-bunga ini dari kertas ya anak-anak, terbuat dari kertas bahannya. Di sini juga ada nih
botol-botol plastik ya, bekas ya. Ini botol bekas atau botol plastik. Nah, di sini juga bisa digunakan atau mungkin buat wadah pensil bisa juga, buat naruh pensil, buat pot bunga juga bisa dan lain sebagainya. Di sini juga ada apa ini? Nah, ini buat kerajinan dari sedotan ya, anak-anak. Sedotan dipotong-potong, dihias menjadi sebuah kalung. Wah, cantik juga ya. Nah, kalian nanti bisa tuh buat kerajinan di rumah. Barangkali kalian punya barang-barang bekas yang tidak terpakai. Kalau kemarin kan di pembelajaran sebelumnya itu kain-kain bekas yang tidak terpakai ya. Kalau ini kertas yang tidak terpakai atau botol yang sudah tidak terpakai dan sedotan yang sudah tidak terpakai, di situ didaur ulang dijadikan karya. Nah, indah ya kalau kita bisa mengolahnya. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo membuat karya dari barang bekas. Pilihlah beberapa barang bekas di sekitarmu. Buatlah benda hias dari barang bekas tersebut. Gambar atau fotolah langkah-langkahmu membuatnya. Selain itu, ceritakan di depan kelas. Perhatikan contoh berikut. Nah, anak-anak, ini boleh kalian praktekkan di rumah. Kalian buat, misalkan pas kalian lagi longgar, ada waktu luang ya, gunakan buat membuat karya ya di situ. Langkah-langkahnya apa aja ini? Yang pertama, aku membuat lipatan-lipatan kecil dengan lembaran kertas krep yang sudah ditumpuk. Setelah itu, aku mengikat bagian tengahnya menggunakan tali. Tepian kertas yang sudah dilipat, aku gunting membulat. Langkah berikutnya, aku membuka lipatan-lipatan sehingga terbentuk seperti bunga. Bunga dapat ditempel atau digantung di dinding untuk hiasan. Nah, anak-anak, di sini tidak hanya kertas ya yang bisa dibuat hiasan dinding ini, tetapi plastik bekas yang tebal itu juga bisa dibuat bunga atau hiasan dinding. Dulu teacher pas zaman masih sekolah SMA dulu sering buat kerajinan dari plastik, bikin bunga dari plastik atau mungkin dari kertas bisa juga. Nanti kalau kalian longgar di rumah bisa buat kegiatan kalian, buat prakarya ya. Selanjutnya di sini ada ayo mengamati ya, halaman 96. Buah jambu di kebun sudah masak. Deli membantu ibu memetik jambu. Ia menyimpan jambu ke dalam keranjang. Ada keranjang besar dan keranjang kecil. Keranjang besar berisi 1 kg jambu. Keranjang kecil berisi 25 hektogram jambu. Keranjang manakah yang lebih berat? Ayo, coba kalian tulis di sini jawaban kalian. Lebih berat mana? Ayo, kalau 1 kg itu sama dengan berapa hektogram? Iya, 10 hektogram. Ini ada 25 hektogram. Ya, berarti lebih berat keranjang yang mana? Keranjang besar atau keranjang kecil? Nah, selanjutnya, sebelum dibandingkan satuan berat benda harus disamakan terlebih dahulu. Ayo ingat kembali kesetaraan satuan berat. Nah, kalian harus ingat ya. Jadi kalau kalian ingat kesetaraan satuan berat yang seperti contoh kemarin yang teacher buat, kalian udah buat belum? Insya Allah udah ya. Nah, kalau kalian buat seperti itu nanti kalian akan mudah untuk mengerjakan soal atau pertanyaan ya. Nah, selanjutnya di halaman 97 anak-anak perhatikan. Di halaman 97 ini ada 2 keranjang buah ya. Di sini ada buah. Yang pertama keranjangnya besar, yang kedua keranjangnya kecil ya anak-anak. Nah, di sini keranjang yang besar ini isinya ada 1 kg ya. 1 kg itu sama dengan 10 hektogram. Sedangkan keranjang yang kecil di sini hanya 5 hektogram ya. Jadi separuhnya. Ya, anak-anak. Jadi yang lebih berat yang mana sih anak-anak? Iya, yang lebih berat adalah 10 hektogram ya. Berarti di sini diberi tanda seperti ini ya. Ini lebih 10 hektogram lebih banyak atau lebih berat daripada 5 hektogram ya. Anak-anak mengerti?
Mengerti ya? 10 hektogram lebih berat dari 5 hektogram. Jadi jambu di keranjang besar lebih berat daripada jambu di keranjang kecil. Nah, anak-anak, sekarang bandingkan berat benda berikut. Di sini ada tanda kurang dari atau lebih ringan. Nah, di sini lebih besar atau lebih banyak atau sama dengan. Nah, kita disuruh memberi tanda pada dua buah ini ya. Ini pertama ada buah semangka. Buah semangka ini ada 2 buah semangka ya. Nah, di sini buah semangka yang pertama beratnya berapa anak-anak? Iya, 40 hektogram. Nah, titik-titik 3 kilogram. Semangka yang kedua beratnya 3 kilogram. Nah, untuk menulis ini, tanda ini, nah, untuk membandingkan lebih berat yang mana, nah, kalian harus mengubah satuannya. Satuannya ini harus disamakan dulu. Ini kan 40 hektogram. Nah, 3 kilogram ini sama dengan berapa hektogram anak-anak? Iya, 30 hektogram ya anak-anak. Nah, jadi setelah kita samakan nih, satuannya udah sama, hektogram semua nih. Nah, baru kita kasih tanda lebih ringan atau lebih berat atau sama dengan. Nah, 40 hektogram dengan 30 hektogram lebih berat mana? Iya, lebih berat 40 hektogram. Berarti tandanya yang mana? Iya, tandanya yang ini ya. Begini ya, 40 hektogram lebih banyak atau lebih berat dari 30 hektogram. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Gambar yang kedua. Di sini ada keranjang dengan isi buahnya beratnya berapa? 1 kilogram. Sedangkan keranjang yang kedua beratnya berapa? 20 hektogram ya. Nah, kita di sini harus samakan dulu satuannya. Ini 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan berapa anak-anak? Iya, 10 hektogram ya. 10 hektogram dengan 20 hektogram lebih banyak mana? Iya, lebih banyak 20 hektogram. Berarti ini hanya sedikit ya. Yang 10 hektogram ini sedikit, lebih ringan berarti ya. Tandanya yang mana anak-anak? Iya, tandanya yang ini ya. Berarti kita tulis di sini tandanya. 10 hektogram lebih ringan dari 20 hektogram atau 10 hektogram kurang dari 20 hektogram. Ya. Kayak gitu ya anak-anak, mengerti ya anak-anak? Insya Allah mengerti. Nah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan ayo berlatih, di sini teacher punya contoh soal cerita ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini Nina mempunyai 5 kantong berisi salak. Berat salak dalam setiap kantong sama. Jadi beratnya itu setiap kantongnya itu sama. Nah, kira-kira berat seluruh salak milik Nina 4 kilogram. Jadi kira-kira setiap kantong itu beratnya itu berapa ini sih? Berapa gram sih beratnya? Nah, selanjutnya, Joni mempunyai 5 kantong berisi salak. Berat salak dalam setiap kantong sama, ya, beratnya sama setiap kantongnya. Berat seluruh salak Joni 3 kilogram. Nah, sebelum kalian membandingkan antara salaknya Nina dan salaknya Joni, nah kalian harus mengerjakannya terlebih dahulu, mencari tahu dulu ya. Di sini teacher sudah mengerjakan. Nah, untuk mempermudah kalian nanti. Nah, di sini tadi kan Nina punya 5 kantong salak dengan beratnya berapa? 4 kilogram ya anak-anak. Jadi 5 kantong salak beratnya 4 kilogram ya. Nah, 4 kilogram ini kalian rubah dulu ke dalam gram ya. 4 kilogram sama dengan 4000 gram. Nah, setelah kalian udah dapat nih 4000 gram. Nah, kalian bagi 5. 4000 gram dibagi 5 kantong salak tadi. Kalian bagi 5. Dapatnya berapa masing-masing? Dapatnya 800 gram ya.
Jadi setiap kantong salak Nina adalah 800 gram. Nah, selanjutnya yang punya Joni, kita hitung juga sama caranya. 5 kantong salak beratnya 3 kg. 3 kg sama dengan 3000 gram. Nah, 3000 gram ini kita bagi 5. Masing-masing dapatnya berapa? 600 gram. Jadi isi setiap kantong salak Joni adalah 600 gram. Nah, baru setelah itu baru kita tahu ya, berat mana sih yang siapa yang kira-kira lebih berat isi kantongnya, salaknya itu. Nah, punya siapa? Punya Nina atau punya Joni? Nah, di sini udah ketahuan ya, punya Nina 800 gram. Punya Joni masing-masingnya isinya 600 gram. Berarti lebih banyak punya Nina ya. Lebih berat punya Nina dengan berat 800 gram. Ya, anak-anak mengerti? Nanti dipahami lagi ya. Jadi kalian nanti lebih banyak mempelajari lagi ya soal-soal cerita baik dari tematik 2E ataupun tematik 2F ya, untuk mempermudah kalian nanti ketika ada soal cerita atau soal-soal yang mungkin kalian belum bisa ketahui. Nah, selanjutnya coba dilihat Ayo Berlatih halaman 97. Nah, di sini kerjakan soal-soal berikut. Nah, yang pertama, soal nomor 1. Buatlah kalimat tanya dari jawaban-jawaban berikut. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya ini belum ada, anak-anak. Nah, kalian itu diperintahkan untuk membuat pertanyaan dulu. Di sini jawabannya udah dikasih nih. Nah, ini kok ada huruf yang tebal. Nah, huruf yang tebal ini tujuannya untuk mempermudah kalian biar nanti kalian pas bikin soalnya gampang. Tanaman kaktus Edo ada 2. Berarti kira-kira di sini pertanyaannya apa ya? Ya, insya Allah ngerti ya. Nanti didampingin sama mamahnya, dibantuin nanti ya. Kerjakan dulu sebisanya, nanti dicekin sama mamahnya ya. Yang B juga sama, kalian buat pertanyaan, lihat ininya. Huruf tebalnya pada hari Minggu. Berarti pertanyaannya apa? Nina pergi ke Kebun Raya Bogor pada hari Minggu. Nah, pertanyaannya berarti apa nih kira-kira? Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Lingkarilah salah satu satuan berat yang paling tepat. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 2 ini kalian hanya disuruh melingkari salah satu. Ya, di sini kan ada 4 hektogram sama dengan 400. 400 apa ini? Satuannya kilogram atau gram. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu jawabannya ya, nanti baru kalian lingkari. Salah satu dari ini kalian lingkari. Ini juga sama, yang B, yang bawahnya yang ini juga sama ya. Jadi kalian hanya melingkari salah satu satuannya. Jadi kira-kira yang cocok yang mana? Kalian lihat dulu. Ini kalau ini kan sama dengan, ini kurang dari, ini kurang dari, ini lebih besar dari ya, atau lebih banyak. Ini kurang atau ringan. Ya, ini kurang dari. Nanti kalian tinggal lingkari salah satu satuannya ini ya. Mengerti ya anak-anak? Nah, untuk soal yang nomor 3 ini sama seperti contoh soal teacher tadi ya. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah seperti contoh soal yang teacher kasih tahu tadi ya. Jadi pengerjaannya seperti itu caranya. Tinggal kalian ikuti saja contoh soal beserta caranya pengerjaannya tadi ya anak-anak. Cukup sekian materi dari teacher, banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.